saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari kita gampang untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu berarti menutupi kesalahan diri sendiri, menutupi bahwa diri kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Maka kemudian kita melemparkan kesalahan diri pribadi kepada orang lain. Dan saya kira kesalahan atau menyalahkan orang lain itu sungguh menjadi sebuah tradisi yang sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Dan ternyata kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya pengalaman menyalahkan orang lain itu sudah berakar sebenarnya di tengah-tengah keluarga kita tanpa kita sadari. Misalnya kalau Bapak Ibu mendidik anak-anak dari kecil, dulu misalnya saya masih kecil itu juga misalnya ketika jatuh di lantai, yang disalahkan yang jatuh atau lantainya? Yang disalahkan adalah lantainya. Wah, lantainya nakal ya Dek ya, lantainya yang dipukul-pukul, ya kan? Seorang anak jatuh dari kursi, yang disalahkan adalah kursinya. Anak jatuh dari meja, yang disalahkan adalah mejanya. Ya. Inilah yang kemudian mengakar di tengah keluarga kita bahwa orang gampang untuk menyalahkan. Sampai ada dalam kehidupan kita mencari kambing hitam. Yang disalahkan adalah kambingnya. Ya. Kasihan kambingnya, kambing hitam lagi disalahkan. Ya. Inilah Bapak Ibu tradisi yang mengakar dalam hidup kita, yaitu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan ternyata dalam tradisi kitab suci, kesalahan atau menyalahkan orang lain itu juga sudah ada. Kalau kita ingat, ya Adam dan Hawa itu juga saling menyalahkan. Ya. Ketika Adam memakan buah kebenaran dan kemudian menyalahkan Hawa, itu muncul. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasih Tuhan, menyalahkan orang lain juga menjadi permenungan kita pada hari ini, yaitu dalam bacaan pertama, bagaimana pengalaman bangsa Israel yang juga selalu menyalahkan Tuhan Allah, menyalahkan bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka. Padahal dikatakan bahwa Tuhan itu begitu mencintai bangsa Israel dengan segala dinamika kehidupannya, jatuh bangun membebaskan dari perbudakan di Mesir. Maka kita bisa melihat bagaimana tadi dari nubuat Mika, mereka mencoba menyalahkan Tuhan dengan segala kesalahannya. Padahal sebenarnya merekalah yang bersalah, merekalah yang mengalami kehidupan yang tidak benar, tidak setia, tidak berbelas kasih kepada sesama, dan hidup di dalam kesombongan, tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah yang sungguh setia menemani dan mendampingi perjalanan hidup mereka. Maka dikatakan di dalam bacaan pertama, "Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Inilah kehidupan yang dituntut oleh Allah kepada mereka, tetapi mereka sungguh tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak berlaku adil kepada sesama dan juga tidak rendah hati di hadapan Allah, dan juga sesama mereka sombong dan merasa diri benar sehingga menyalahkan Tuhan Allah. Tuhan adalah salah. Dan dalam bacaan Injil juga sama, Bapak Ibu sudah terkasih, bagaimana suasana yang menyalahkan dan mencari kesalahan orang lain. Kita bisa lihat dalam Injil hari ini bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Kita tahu Bapak Ibu saudara terkasih, teman-teman muda, bahwa dimanapun berada, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini selalu mengintai Yesus, mencari kesalahan di hadapan Yesus supaya Yesus dijatuhkan, disalahkan di depan umum. Maka mereka mengatakan, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Padahal Yesus sudah memberikan tanda yang luar biasa, tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah, bagaimana karya Allah itu sungguh nyata,
bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak melihat, hatinya tertutup. Maka Yesus dengan keras mengatakan kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Inilah kata-kata Yesus yang keras sekali kepada mereka, karena mereka selalu merasa diri benar, mereka merasa diri suci, merasa diri saleh dan tak pernah merasa salah di hadapan Tuhan dan juga sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk kembali melihat diri kita. Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang begitu menganugerahkan begitu banyak anugerah, sungguh kemudian mengajak kita membuka hati. Sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama, bertanggung jawab atas segala panggilan yang sudah dilimpahkan Tuhan. Entah apapun panggilan kita, mari kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan, dan juga dengan kerendahan hati, tanpa menyalahkan Tuhan, tanpa menyalahkan sesama kita, tetapi kita berani melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Kalaupun salah, kita mengatakan salah, kalaupun benar, kita mengatakan benar. Dibutuhkan kerendahan hati. Inilah yang dituntut oleh Tuhan, bagaimana hidup jujur, hidup saleh, dan sungguh dekat dengan Tuhan. Maka kita pun sungguh mau melakukan segalanya dengan penuh cinta. Kalau segalanya dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh cinta, penuh kasih, maka semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi berkat bagi hidup kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita dan terlebih bagi keluarga kita. Maka menarik sekali bagaimana pengalaman dalam bacaan pertama, bagaimana Allah memberikan patokan hidup kita supaya kita hidup adil. Hidup adil adalah terbuka akan anugerah Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Dan kita juga diajak untuk mencintai dan setia kepada hidup kita, kepada panggilan kita, dan khususnya kepada Allah sendiri. Dan kemudian dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama, kita rendah hati. Tidak seperti bangsa Israel yang sombong, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu yang sering kali terjadi di dalam hidup kita. Kita merasa hebat, kita merasa luar biasa, maka Tuhan tidak pernah ada di dalam hidup kita. Kita menutup diri karena kita merasa bahwa kita adalah luar biasa dan tidak memerlukan Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya kita selalu berlaku adil kepada sesama, mencintai sesama kita dengan penuh kasih dan setia kepada iman dan juga kepada Allah, selalu mengarahkan diri kepada Allah dan mengandalkan kekuatan Allah, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita hening, kita resapkan sabda-sabda Tuhan.